Yang perlu diperhatikan berikutnya adalah ini hadisnya Kanjeng Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu pernah bersabda, "Iyakum wal kholwata bin nisa." Berhati-hatilah kalian dari berduaan dengan perempuan. Perempuan-perempuan yang bukan mahram. Ya. Jadi Kanjeng Nabi dawuh, ojo seneng mojok karo bocah wedok. Ojo ojo golek nggon sepi karo bocah wedok. Lah. Loh, iya malah ini lek rame-rame mesti rame-rame uga wedoke siji lanang akeh ora ngono ya. Jadi fawujudul amrod wal untha ghairu thiqah la yang fi hormatal khulwa. Sehingga kalau seumpama laki-laki dan perempuan ini tidak berduaan di tempat sepi, contohnya ketika di situ ada perempuan atau laki-laki mahram atau perempuan mahram yang atau perempuan ajnabi lah, yang bisa dipercaya, ya maka gak masalah. Gitu gak puwe nak tuh. Jadi enggak iki lho ya nerangne kok angel men. Jane paham maksudnya, angel men apa ngomong. Jadi hindarilah apa? Berduaan dengan perempuan di tempat sepi. Sehingga kalau ada amrod itu sapa? Amrod itu adalah laki-laki yang belum tumbuh jenggot, yang memang di umur-umur belum tumbuh jenggot, dan andai kata dia diibaratkan perempuan, maka nyahwati, maka menarik. Itu namanya amrod. Mau kan ngene Kanjeng Nabi dawuh, awakmu aja sampai keloron karo wong wedok, berduaan dengan perempuan itu tidak boleh. Lah, berarti kalau seumpama tidak berdua, semisal di situ ada amrod, ya, amrod itu ya tadi laki-laki yang belum tumbuh jenggot, di umur-umur yang belum tumbuh jenggot, andai kata dia diibaratkan perempuan maka menarik gitu. Lah berarti kalau laki-laki, perempuan, terus ada amrod, lalu ada perempuan lagi, ada perempuan lain, tapi perempuan ini ghairu thiqah, tidak bisa dipercaya, maka ya tetap haram walaupun tidak berduaan. Enggak. Artinya karena si perempuan atau amrod ini tidak bisa dipercaya, mereka tidak berduaan pun itu tetap ada tidak aman dari yang namanya fitnah. Wong jenenge gak kena dipercaya kan. Misal Cak Uron karo Siti, terus ning kono Siti nggawa kancane, Siti itu nggawa Romlah misal. Romlah ini yang menjadi akses untuk mempertemukan Cak Uron karo Siti. Nah, justru pendukungnya ya inilah setannya. Ini nggak bisa dipercaya, sehingga lek mau Cak Uron garap pun ya malah didukung. Nah, ini maksudnya bahwa hadisnya Kanjeng Nabi itu tidak bisa diartikan secara mentah-mentahan, harus diartikan secara mengikuti tafsirannya para ulama dan kesimpulan hukumnya para ulama. Jadi maksudnya tidak boleh berduaan itu adalah tidak boleh bersama perempuan lain, perempuan yang bukan mahram, yang andai kata sampean berkumpul dengan dia walaupun tidak dua orang, itu akan terjadi keharaman. Nah, beda halnya
bi khilafil mahrami war rajuli ghairil amrad wal untha athiqah fa inna kullam minhum yang fi dzalik. Beda halnya kalau perempuan dan laki-laki ini bertemu tapi di situ ada ya berkumpul tapi di situ ada laki-laki yang bukan amrad, kemudian ada perempuan yang bisa dipercaya. Maka kumpulnya laki-laki dan perempuan dengan adanya orang-orang itu akan menafikan keharaman. Hukumnya tidak haram lagi. Contohnya kayak misal di tempat kerja, di pabrik kan perempuan itu banyak temannya dan temannya itu kan pasti ada yang bisa dipercaya, bisa melindungi dia. Maka kerja di pabrik itu tidak masalah. Misal seumpama hari karo Nowabi ngerekrut tukang cuci motor cah wedok misalnya. Plus. Ya. Montir cantik. Lama tak coba. Oh. Maka itu tidak haram. Kenapa? Karena selain di situ bukan tempat yang sepi, di situ juga banyak perempuannya kan. Artinya kalau ada apa-apa terpantau lah, kecuali kalau masuk ke musolanya. Kali hari cewek mas, antara Noab dan hari ada yang tidak bisa dipercaya mas. Saling tikung. Lah, kenapa kok Kanjeng Nabi ku dawuh hindarilah berduaan dengan perempuan di tempat sepi? Karena fawalladzi nafsi biyadihi ma khala rajulan bimra'atin illa dakhala syaitanu bainahuma. Demi Allah, tidaklah seorang laki-laki itu berkumpul dengan perempuan di tempat sepi kecuali di situ ada setan yang menjadi orang ketiga di antara mereka berdua. Jadi lek enek wong lanang karo wedok tidak ada hubungan suami istri, tidak ada hubungan mahram, mereka berduaan di tempat sepi, maka bisa dipastikan yang ketiga adalah orang ketiganya adalah setan. Maksud ya kudune ya artinya kan nganu. Pasti ada motifnya. Ya mungkin awalnya transaksi musang tiba setane tiba ngojok-ngojoki, mosok musang tok. Wih. Jadi fayuqi'uhuma fil fitnah. Setan itu akan akan menimbulkan fitnah di antara kedua orang laki-laki yang berduaan ini. Ya, ini. Totok direng nih. Kena cas. Terus wala ayu zahima ayu dayqa rajulun khinziron mulatokhon bitinin aw hamain khairun lahu min ayu zahima mangkibahu mangkibam ra'atin la tahillu. Dan sungguh seorang laki-laki berkumpul dengan babi yang kotor sebab tanah liat yang bau itu lebih baik daripada pundaknya bersenggolan atau berdempetan dengan pundak perempuan yang bukan mahram. Jadi daripada kumpul karo wong wedok mending awakmu kumpul karo babi ae. Maksudnya daripada bersenggolan atau menyentuh perempuan yang bukan mahram itu masih lebih baik lebih baik berkumpul dengan babi, bukan ngumpuli ya maksudnya. Ya, ini artinya untuk menggambarkan bahwasanya berkumpul dengan perempuan yang bukan mahram itu sangat hina sekali, lebih hina daripada babi. Sandaran dari Meril. Meril kan harus dibahas. Meril itu siapa? Noab masuk kategori biyen. Ini anu apa jenenge alumni. Yang Blok Agung kan alumni iki. Alumni apa? Kaum Nabi Lut.
Awur. Wa qala alaihi salam anisa'u habilu syaiton. Walaulah hadis syahwah lama kana linisa'i sultonatun ala rijal. Kanjeng Nabi juga bersabda bahwa perempuan itu adalah tamparnya setan atau jeratnya setan. Dan andai kata syahwat itu tidak ada, maka perempuan tidak akan bisa menaklukkan laki-laki. Perempuan tidak akan punya kekuasaan terhadap laki-laki. Onone wong lanang wedi karo wong wedok iki mergo pengapesane ning wong wedok. Lah pengapesane ning wong wedok iku apa? Kelemahan laki-laki itu ya karena dia punya ketertarikan dengan perempuan. Karena merasa kalau perempuan yang dia inginkan itu satu-satunya perempuan yang akan mendampingi hidupnya. Jadi eman-eman lek seumpama apa jenenge, jadi takut kehilangan seorang perempuan kalau dia tidak mau menuruti keinginan perempuan. Tapi lek jareku ya wong lanang sing ngono ku ya rada goblok asli. Ya iya, ya kan? Jadi aja sampai pengalaman makanya kalau iya, lek urung rabi se apa jenenge, lek urung rabi sik petung-petung iku aja jangan mengedepankan syahwat, kalah awakmu diporotin kok. Kamu akan menuruti apa yang diinginkan perempuan. Perempuan inginnya sadurunge rabi pengen ngene. Jadi kegedean angen-angen. Boleh sing gede jur sama. Gede cita-citane. Olane pun penak Cak Uron kan Cak Uron gak duwe syahwat, gak mungkin dikalahkan perempuan. bisa mengendalikan. Oh. Iki cara avatar sing pengendali. Soalnya jan Cak Uron gak tahu dicoba wong wedok ta. Cobain aja. Wa qad qila fi ta'wili qoulihi ta'ala rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih ma'nahu syiddatul ghilmah. Makanya ada sebagian yang menafsiri firman-Nya Allah rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih sing artine iku ya Allah jangan bebankan kepada kami sesuatu yang tidak mampu untuk kami tanggung. Apa itu sesuatu yang tidak bisa kami tanggung? Ternyata ada ulama yang menafsiri itu adalah syiddatul ghulmah. Syiddatul ghulmah itu adalah syahwat yang tidak bisa terkontrol. Jadi makanya aku mau lek ndonga Rabbana la tuhamilna ma la to Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi. Ketika sampean punya syahwat sing tidak mungkin tidak bisa di apa jenenge tak tertahankan is ndonga iki. Kok Terus maju terus, Tan. kok gak umpan turu. Ya. Poso ah. Lah makanya kenapa kok wong lanang itu banyak, laki-laki itu banyak. Kenapa kok laki-laki itu banyak yang tertindas oleh perempuan, takluk oleh perempuan? Karena laki-laki itu syahwatnya ya, itu kuat. Ya walaupun logika laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan, tapi ketika syahwatnya laki-laki itu bangkit, maka otaknya itu otaknya itu akan hilang 2/3. Makanya dikatakan waqad qila idza qoma dzakarur rajul dzahaba thulutsa aqlihi. Ketika berdiri zakarnya seorang laki-laki, maka 2/3 akalnya itu akan hilang. Artinya sisi rasional dari seorang laki-laki itu akan surut ketika syahwatnya itu meningkat.
Wis butuhe pokoke piye hampir ndang ngerong kan ngono to. Sulit. Kadung monggo iki terserah seno. Tari apa tan? Tante. Tante. Nah, sehingga karena apa jenenge? Fayajibu alal mar'ah idza aradat al khuruja antastura jami'a badaniha wa yadaiha min ayunin nadirin. Karena laki-laki itu bisa terpicu syahwatnya dengan pandangan, karena kan dari mata turun ke bawah kan. Karena dari sebuah pandangan kemudian timbul turun hatinya itu ada ketertarikan dengan lawan jenis, yang namanya tertarik ya berarti yaitu kicau manianya akhirnya merespon. Ya, kicau manianya merespon. Nah, sehingga karena sumber syahwat itu dari dari mata, maka wajib bagi perempuan ketika dia hendak keluar untuk menutupi seluruh tubuhnya, seluruh kedua tangannya, menutupi apa? Ya menutupi diri dari mata orang lain, dari mata laki-laki yang melihat. Makanya yang paling benar itu aslinya perempuan keluar memang pakai cadar. Kalau di kitab-kitab itu digambarkan, kalau zaman dulu ya, bukan cadar-cadar yang hanya segini, yang hanya menutupi apa hidung sampai mulut, enggak, sampai bawah enggak. Bahkan sampai menutupi mata. Kalau di Arab itu sekarang banyak yang itu pakai apa niqab ya, cadarnya itu full face. Malahnya wong wedok iku lek cara metu iku ancen apike nggih helm full face. Gitu. Iya. Ya ini kalau versinya kitab Ungkudulujen ya, memang perempuan itu keluar sebisa mungkin menutupi seluruh tubuhnya. Tapi kalau di kitab Bajuri itu ada keterangan tidak apa-apa perempuan itu membuka wajah ketika keluar, itu tidak apa-apa. La siyama fi hadzal zaman, apalagi di zaman sekarang yang memang perempuan itu dituntut untuk keluar, banyak yang punya pekerjaan, banyak yang punya kesibukan, nganterin anak, ya, muslimatan, fatayatan. Tapi tetap yang lebih baik adalah menutup seluruh anggota tubuhnya. Kenapa? Karena itu dirasa lebih aman. Ya, supaya orang-orang tapi ngisor gak ditutupi. Sing ngisin sing delok akhirnya. Lah, fayajib 'alaiha ang tatanakara alamang tadunu annahu ya'rifuha au ta'rifuhu. Dan juga wajib bagi perempuan untuk masa bodoh atau apa ya? Antatanakara itu berpura-pura untuk tidak kenal. Perempuan ya ketika keluar rumah kok kemudian dia melihat seseorang sing mungkin dia kenal atau mungkin dia mengenal seorang itu, mengenal perempuan itu, dia sebisa mungkin untuk tidak menyapa, tidak tersenyum, atau berlagak tidak kenal. Judes. Jadi perempuan itu memang kalau dia keluar memang harus tidak toleh sana sini, tidak ramah. Itu lebih baik malah. Dan wa idza sta'dana sadiqun li ba'liha 'alal bab wa laysal ba'lu hadiran lam tastafhim wa lam tu'awidhu fil kalam ghiratan 'ala wa ba'liha. Terus kalau seumpama dia ada di rumah, kemudian ada teman suaminya yang mau berkunjung, kemudian dia misal teman suaminya ini mau masuk, mau menemui suaminya misal ya. Lah padahal suaminya itu tidak ada di rumah, maka jangan sampai dia itu
lam tastafhim, jangan sampai dia itu bertanya-tanya. Amrih paham. Jadi jangan justru dilayani dan jangan mengulangi ucapan. Ya intinya kalau seumpama contohnya gini lah. Misal Cak Uron punya istri, ternyata Cak Uron itu sedang bekerja jadi TKI misalnya. Istrinya kan ada di rumah. Ya. Kemudian teman suaminya ini datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cak Uron wonten. Ya cukup bagi istri ini jawab nggak ada, gitu aja. Nggak perlu si istri kemudian tanya jenengan sinten, nggak perlu. Kamu siapa? Kamu dari mana? Monggo mampir riyen. Terus ngono kuwi. Tidak sampai. Masih sudah balik. Karena untuk menghindari kecemburuan suami. Ya. Meneh ono CCTV nih. Sekadar kalau Al-Ghazali itu apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kutiba 'ala ibni Adam nasibahu minaz zina. Mudrikun dzalika la mahalata. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap manusia itu pasti sudah ditentukan jatah zinanya. Ya. Jadi setiap manusia yang terlahir di dunia, mereka pasti sudah diberi jatah pasti zina. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi mudrikun dzalika la mahalata. Yang mudrikun dzalika pasti mereka akan mengalami yang namanya zina. Mana ya? Fal ainani zinahuma an-nadhar. Lah zina yang dipastikan itu apa? Karena manusia itu punya mata. Lah zinanya mata, kedua mata itu adalah melihat sesuatu yang tidak halal. Mata melihat sesuatu yang haram berarti mata itu sedang melakukan zina. Itu berarti zinanya mata. Wal udunani zinahuma al-istima'. Telinga itu zinanya adalah ketika dia mendengarkan sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak diizinkan secara syariat. Jadi misal mendengarkan sound horeg, mendengarkan apa jenenge ghibah, terus mendengarkan apa mana? Ya soalnya mendengarkan sesuatu yang tidak diizini oleh syara, itu berarti zinanya telinga. Walisan zinah al-kalam. Kemudian mulut itu zinanya adalah bicara. Bicara apa? Bicara yang tidak bermanfaat secara agama ataupun secara dunia. Ya, kalau sampean bicara soal bisnis, itu gak masalah. Kalau sampean bicara soal agama, ya, bertanya soal agama, maka itu tidak masalah. Yang masalah itu ketika sampean mengucapkan sesuatu yang sifatnya adalah haram, contohnya seperti rasan-rasan, seperti ghibah, kemudian mencaci maki, ya, namimah, adu domba, tap-tap layar. Ya termasuk saya akan lawan. Hidup Joko Tole. Ya Allah, waliyatu zinaha al-batsyu. Zinanya tangan itu apa? Ya ini ketika digunakan untuk memukul atau nyopet atau begal, itu berarti tangannya melakukan perzinaan. Warijulu zinaha al-khuta. Kaki itu zinanya kaki itu adalah melangkah menuju sesuatu yang tidak halal. Saman melangkahkan kaki menuju diskotik. Saman melangkahkan kaki menuju Ashabul Kahfi. Insya Allah.
Jadi setiap jangkaan, artinya gini, orang ketika mau melakukan keharaman, maka setiap langkah itu sudah dianggap keharaman. Walaupun dia belum melakukan keharaman. Contohnya misal ketika ada seseorang mau tujuannya itu mau begal. Begalnya itu di titik ini misal. Setiap langkah yang dia lakukan, maka itu sudah terhitung pembegalan. Walaupun dia belum begal gitu loh. Sampean mau berangkat mau menuju tetangga sampean tujuannya mau riba, maka setiap langkah itu sudah terhitung riba. Nyelid duit. Nyelid duit. Kalau utang, kalau utang itu kan Beban melakukan beban. maka setiap langkah, iya, maka setiap langkah itu sudah beban kalau utang. Ibu enggak gimana? Dan sebaliknya, Mas. Kalau Kebaikan. Loh, lek kebaikan sik kerentek tok wis oleh ganjaran. Apa nih ngelangkai. Makanya itu adilnya Gusti Allah ya. Ketika seseorang itu punya inisiatif melakukan kebaikan, maka inisiatifnya itu, niatnya itu sudah mendapatkan nilai pahala 1. Ketika dia mulai berangkat menuju kebaikan, maka setiap jangkah itu dianggap satu kebaikan. Dan ketika dia melakukan kebaikan itu secara real, benar-benar dilakukan, maka akan tercatat 10. Lah terus kepeksa. Contohnya kok ya? Awi budal ngaji paksa kancane. Sul gak enak ra ini. Ya kowe malaikate nulisnya ya kepeksa pisan. Paksa wong kae. Ya kowe jenenge dipaksa masuk surga. Gak apa-apa Mas ya kepeksa kowe gak masalah. Nek kate paksa udah enak. Ikhlas juga. Jeru-jeru mikir. Kata aku Mas Abdi, nek kate paksa udah enak. Sing paksa iku enak, Tat. Sing dipaksa iku enak. Iki paksa. Iki guyu, iki guyu. Karo. Lah terus Emang gak nondang-dang. Ndang runding. garek terus mari ngono anggota tubuh. Hati itu zinanya adalah mencintai atau mengharapkan sesuatu yang tidak halal. Dan hati inilah yang akan membenarkan farji itu atau membohongi farji itu. Gak salah gue tahu kurungu ceritane keterangannya itu malah dan farji lah yang akan menentukannya. Kan hati kalau memiliki keinginan untuk zina, lah itu berarti hati sudah dianggap melakukan keharaman kan. Jadi kalau hati seseorang itu mencintai perbuatan haram, disitulah hati melakukan keharaman atau menginginkan sesuatu yang haram, maka itulah zinanya hati. Dan finalnya itu adalah di farji. Farji itu akan membenarkan atau membohonginya. Kalau ternyata farjinya benar-benar melakukan perzinahan, berarti dia membenarkan apa isi hatinya. Mereka kan atine pengen ngelakoni zina dan dia melakukan perzinahan, benar-benar melakukan perzinahan, naudzubillah, berarti cocok antara farji dan hati. Wal maksud min dzalika au bitarki. Ya Allah. Wa qala alaihi salam likulli ibni adam haddun minaz zina fal ainani tazniyani wa zinahuma an-nadar wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batshu wa rijlani tazniyani wa zinahuma al-masyu wal famu yazni wa zinahu al-qiblatu. Hadis berikutnya itu mirip ya, bahwa setiap anak Adam itu memiliki jatah zina. Kedua mata itu bisa melakukan perzinahan, yakni melihat. Kedua tangan itu zinanya adalah memukul. Kedua kaki zinanya adalah melangkahkan kaki menuju keharaman. Zinanya mulut itu adalah melakukan kecupan, apa bahasanya? Ya, cepoan lah ya. Wal qalbu yahumu aw yatamanna wa yusaddiqu dzalikal farja aw yukadzibuhu.
Sedangkan hati itu zinanya adalah, dan hati itu memiliki keinginan dan akan membenarkan farji tersebut atau mendustai farjinya. Jadi kesalahannya hati itu ketika hati itu memiliki keinginan untuk melakukan zina. Wa qala Rasulullah SAW libnatihi Fatimah radhiyallahu anha, ayu syai'in khairun lil mar'ah. Nah, Nabi Muhammad itu pernah suatu ketika bertanya kepada putrinya Fatimah. Pertanyaannya adalah ayu syai'in khairun lil mar'ah. Apa sesuatu yang terbaik bagi seorang perempuan? Nah, artinya apa ya? Wong wedok iku apike kaya apa menurutmu wahai Fatimah? Ya. Qalat Allah tara rajulan wala yaraha rajulun. Jawabannya Dewi Fatimah adalah yang terbaik bagi seorang perempuan adalah ketika perempuan itu tidak memandang laki-laki dan tidak dipandang oleh laki-laki. Jadi perempuan yang terbaik itu adalah ketika perempuan yang tidak punya katalog laki-laki, yang tidak banyak kenal laki-laki dan tidak dikenal oleh laki-laki. Makanya ukurannya perempuan baik itu kalau zaman sekarang ya perempuan yang tidak punya follower dan followingnya tidak banyak. Jadi gak akeh mengfollow, juga tidak ada yang mengfollow. Syukur-syukur randu Instagram. Oh, TikTok nge-live. Kecuali saya dodolan ya. Dodolan kan dodolan apa kan? Akhirnya fadommaha ilaihi. Akhirnya karena mendengar jawabannya Dewi Fatimah, Kanjeng Nabi langsung merangkul Dewi Fatimah. Waqala dzurriyyatan ba'duha mim ba'din. Yes, iki dzurriyyah itu sebagian dzurriyyah dari sebagian yang lain. Artinya sesama dzurriyyah itu harus saling tolong menolong dalam agamanya. Fastahsana qaulaha, sehingga Kanjeng Nabi itu menganggap apa ya, jawabannya Dewi Fatimah itu sangat baik. Wa kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasudduna al-quwa wasaqba fil hiton li alla tatali'a niswanu ila rijal. Wa ra'a Mu'ad imra'atahu tatali'u fil quwa fadarabaha. Lah dulu para sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi, mereka itu menutup segala jendela. Cara jendela itu mungkin tidak bisa dibuka, jendela-jendela zaman dulu. Jadi ditutup rapat-rapat, tidak ada celahnya. Nah, cara saya kan jendela ono nganune, ono bolongane. Jadi para sahabat zaman dulu itu jendelanya saja itu tidak ada celah sama sekali dan tertutup. Supaya apa? Supaya mereka semua tidak melihat li alatatolya aniswanu ila rijal, supaya perempuan-perempuan itu tidak bisa melihat laki-laki. Nah, dan bahkan sahabat Mu'ad itu pernah mengetahui istrinya itu melihat seseorang tatoliu fil quwah. Jadi sahabat Mu'ad itu pernah melihat istrinya itu menengok ke dalam jendela. Menengok ke dalam jendela artinya ya mengeluarkan kepalanya ning jendela. Ngono tok sean. Itu langsung dipukul oleh Mu'ad bin Jabal. Saking tegase zaman biyen. Oh, saiki sing dipentung ing lanang. Pangan lo apa? Gambar wong lanang. Ya Allah. Gambar arek itu pangan lu gambare wong lanang kan omlet. Rawan iki udah bali nawa. Kalau sing ngelo omlet. Cuma kombuan. Janda gitu. Ribuan. Ora iku bojone mati ketemen kalau lu. Iya. Bisa santai.
Enek pertanyaan enggak? Untuk nganu. Nama? Loh, tunangan enggak masalah. Tunangan, maksudnya tunangan, Be? Oh, setelah tunangan. Ya enggak boleh tetap. Gurongan. Kan gurung dia. Oh, majan. Aku enggak anu kono itu. Iya, itu kan gurung sih. Gurung sah. Ya, iya kan urung sah. Biasane yo lek arek-arek zaman saiki wis tunangan wis dianggap Oh, wis dites kan. ayah ibu. Hah? Ayah ibu. Heeh, Abah Umi misalnya. Ayah papi. Tapi misal di dalam dunia kerja Mas, laki-laki sama perempuan ini ada ketertarikan gitu kan? Terima kasih lah. Kalau hanya tertarik kan nggak masalah. Yang penting anu ya, tidak ada niat zina. Tapi kan masih apa? Tatap-tatapan. Lah kalau tatapannya itu karena kerjaan nggak masalah. Ngono. Itu wonten ya kerjaan ya ketertarikan. Sini, yo Curhat di gua. Jadi ucapin itu Mas. Gak karo bose iku paling. Pas hari delok iki mana? Delok live mana? Oh, bagi bosmu kan. Ada di bocil apa jaluk? Jadi Lanang. Yo i. Aku kita kono masih. Jawab video. Ya tetap harus jaga pandangan, tapi tetap seprofesional mungkin lah. Cuman kan ya siapa tahu dadi koyo Ubed kan. Kan berawal dari pandangan. Berawal dari nyontek kucing bareng itu. Ya kan halal wesan. Ya wes. Saya senang anu ae pertama kan lihat itu apa kerja liai. Ya kalau gini, idza khotoba ahadukum gitu. Ketika kalian memang punya benar-benar niat untuk melamar perempuan, bukan hanya nganu lho ya, bukan hanya ngelamar etok-etokan, memang ngelamar tujuannya memang mau menikahinya sungguh-sungguh gitu loh. Maka kamu boleh untuk melihat tangannya, melihat wajahnya, menanyakan rambutnya seperti apa. Punya oke kudu mati tok jitu. Mulane aja didelok tok halalin. Jadi bojo, jadi izin Semua merestuin, Mas. Hah? Kabeh ngerestuin. Sing gak ngerti apa sapa? ya apa sih? Mekar. Tidak ngerestuin masih di bojone. Perang anak ya apa? Terus sih kan. Ngajari kan, awake durung pisan. Pengalaman ya aku. Dilorono ati. Izin kuburan. Pamitan. Anak soan. Samsung toro kamu kan. Nekanya udah temen. Wek. Itu nafsu. Bisa kira. Lem, main nafsu. Lanjut hadis dah. Nangge lho. Kene ngomong. Lanjut hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itakhidu adikal abyad fa inna darun fi hadikun abyad la yakrubuha syaiton wala sahirun wala duwairati haulaha. Jadi hadis ini menerangkan bagaimana supaya rumah kita itu aman dari jin, aman dari gangguan jin, gendruwo, setan ya. Itu kita disarankan oleh Kanjeng Nabi untuk memelihara
jago yang berwarna putih, ayam jago yang berwarna putih. Kenapa? Ya. Karena rumah yang di situ ada ayam jantan yang putih itu tidak akan didekati setan dan tidak akan terkena sihir. Begitu juga rumah-rumah kecil atau kandang-kandang kecil yang ada di sekitar itu juga insya Allah aman dari gangguan tukang sihir. Makanya waktu ngomong aku jago putih, aku gak tau ngomong saya. Ini putih ya malah. Oh iya, berarti kayak Sakit. gak tau marah nama. Napa ayam jago teh niku kok sakit. Bukan kucing ngono sih. Bukan kucing. Ya karena kalau di sini fa innalahu khawasun kathiratun. Karena memang punya apa ya? Punya kekhususan, punya khasiat yang banyak. Ya ada nilai apa ya? Ada nilai mistisnya kan apa jenenge? Ayam jago putih itu. Kan bendino tapi. Bendino lawan doae. Namanya. Jadi wamin khawasihi ku tordu syaitan wasihri. Kalau memang dari Kanjeng Nabi itu salah satu fungsi keistimewaan ayam jago putih itu adalah penangkal setan dan sihir. Bisa. Sapi ya enak. Lek wedhus iku diternak, oh gak diopeni tok. Bisa kira putih ae. Opo anu? Warna. Jadi memang ini hukumnya sunnah. Cara ngingu apa jenenge? Ngingu pitik putih iku hukumnya sunnah. Tapi ini hadisnya dhaif ya. Iya enggak masalah. Terus yang berikutnya ittakhidhu hadil hamam al maqasis fi buyutikum fa innaha tulhi al jinna ang sibyanikum. Ini mirip. Peliharalah burung dara yang bulu sayapnya itu dipotong. Yang bulu sayapnya itu kamu cukur sehingga dia tidak bisa terbang kan. Nah, peliharalah di rumahmu. Kenapa? Karena kalau kamu memelihara burung dara yang seperti ini, insya Allah jin itu akan terlena dengan burung dara ini sehingga anakmu tidak diganggu. Jadi cara jin itu, kalau jin itu mau mengganggu anak kamu yang masih kecil, kok di depan rumah itu ada burung dara yang tidak bisa terbang tadi, burung dara yang bulu sayapnya itu dicukur, maka dia akan bermain dengan burung dara itu. Loh kok asik ya. Lali karo tugas awalnya. Dia lupa dengan tugas awalnya. Telan yang harapan. Oh, siap. Dikandangi. Dikandangi model dicukur. Iya. Kandang. Lek dikandangi piye? Lek kan aja dikandangi. Dikandangi piye? Cara dikandangi enggak dicukur. Ya lek ning kene bahasane al maqasis kudu diketok ngono. Cukur dhewe ya. Ya, dorongmu itu cukuran. Harus laki ngarepane. Anu kan, apa jenenge? Bundara. Ya enggak ngerti ya. Enggak ngerti iki dikandangi apa ora sing jelas tujuannya dipotong memang supaya tidak bisa terbang. Ya paling enggak dikandangi sih. Kalau kandang sing kena nggo turu iso metu. Sing penting piye ambriye jin iku malih dolanan karo kuwi ngono. Heeh. Juyu kaca no. Aman no. Makanya omen apa aman ya. Munggo awakmu ditinggali Tinggal itu. Lah iki jet sing anu jet apa jenenge? Wedhus. Ittakhidhu al-ghanama fa innaha barakatun. Peliharalah, kembang biakanlah apa bahasanya? Bernaklah kambing. Kenapa? Karena kambing itu barokah.
Kenapa kok barokah? Karena 1 tahun itu melahirkan berapa? 2 kali. Melahirkan 2 kali. Nah, setiap kali melahirkan itu minimal 2. Bisa 2, bisa 5 barang. Ya, artinya barokah itu apa? Barokah kan bertambah gitu loh. Sehingga berternak kambing itu berkahnya karena cepat berkembang biaknya. Tapi aja mek mbok delok cepat berkembang biaknya yo. Sing cepat kembang biak yo kirek barang yo kembang biak akeh. Babi barang. Tapi kan gak halal ngono. Tidak berbicara. Itakhidu 'indal fuqara'i ayati fa innalahum daulatun yaumal qiyamah. Bersikaplah baik dengan orang-orang yang fakir. Kenapa? Karena mereka akan memiliki kekuatan nanti di hari kiamat. Justru yang paling digdaya di hari kiamat itu adalah orang-orang fakir. Maka jangan kamu meremehkan orang-orang yang fakir. Mungkin dia terhina sekarang, tapi nanti di hari kiamat bisa jadi kamu yang akan minta pertolongan mereka. Jadi jangan pernah meremehkan orang-orang yang fakir. Tapi fakir yang bagaimana? Yang jelas ya orang yang fakir yang sabar. Orang yang fakir tapi pekerjaannya begal ya bodoh ya. Orang yang fakir tapi pekerjaannya maksiat ya. Gue nak fakir kok ngaku apa? Itu bansos. Bener itu zakat. Golek NMBG ya. Nah, ittakhidhu min warikin wala tutimmahu mithqalan, yakni al-khatam. Pakailah cincin yang terbuat dari perak. Ini hukumnya apa ya? Hukumnya sunnah apa ini? Ya Allah, anu rubama shalal khatam bin. Artinya gini, kalau kita jadi boleh seorang laki-laki itu memakai cincin yang bahannya itu dari perak selama kandungannya itu tidak sampai 1 nisab. Wala tutimu kok 1 nisab. Dan selama kandungannya itu kadarnya itu tidak sampai 1 miskol. 1 miskol itu berarti 3/7 dirham. 3/7 dirham itu saiki pirang gram ya lali aku. Kalau laki-laki pakai cincin emas itu hukumnya haram. Kalau laki-laki pakai cincin perak hukumnya boleh selama tidak sampai 1 miskol kadar peraknya. Karena memang unsur kesombongan yang ada di unsur prestis yang ada di cincin emas itu lebih tinggi daripada perak. Artinya unsur gengsinya lah. Unsur bermewah-mewahannya itu lebih ke emas, sehingga tidak boleh. Kalau perempuan boleh. Perempuan pakai kalung emas, cincin emas, anting emas itu boleh. Orang larang gak oleh. Atadruna mal adhu naklul hadits min ba'din nasi ila ba'din liyufsidu bainahum. Kanjeng Nabi pernah berkata, apakah kalian tahu apa itu adhu? Adhu itu apa? Oh, ternyata definisinya adalah memindah suatu ucapan dari sebagian orang ke sebagian orang yang lain yang tujuannya untuk merusak hubungan di antara mereka. Adu domba itu namanya adhu. Kalau sekarang ya lebih ke share gitu, japri atau menyebarkan hoax ya. Adhu itu. Terus atari'una ang dzikril fajir ang tadhkuruhu fadhkuruhu ya'rifhun nas.
apakah kalian takut untuk menyebutkan siapa itu orang yang buruk atau menyebutkan orang yang buruk? Piye bahasane? Intinya hadis ini tuh menjelaskan bahwa kita jangan takut untuk menyebutkan atau mengatakan orang buruk itu buruk, atau menyebutkan kesalahan orang yang memang benar-benar fasik, orang-orang yang menyimpang. Kalau sekarang misal kita harus tetap mengatakan bahwasanya riba itu hukumnya haram. Kita harus mengatakan bahwasanya pacaran itu haram. Benar. Kenapa? Karena kalau kita tidak menyebutkan itu haram, menyebutkan itu buruk, maka manusia akan menganggap itu hal yang normal. Makanya di sini dikatakan fadhkuruhu ya'rifun nas. Kalau kamu mengetahui ada orang yang benar-benar buruk, memang dia menampilkan memang ada orang yang terang-terangan melakukan maksiat dan bangganya melakukan maksiat, jangan segan-segan untuk mengatakan kepada orang kalau itu adalah orang yang buruk. Supaya apa? Supaya orang-orang itu tahu keburukannya dan dia tidak akan mencontoh, mereka tidak akan mencontoh orang itu. Ini salah satu dari ribah yang halal itu ini. Jadi ngerasani atau menghibah, menggunjing orang yang buruk, orang yang melakukan hal buruk itu boleh. Tujuannya bukan untuk menghina, bukan apapun, bukan untuk nafsu, tapi tujuannya untuk memberikan warning, memberikan peringatan kepada masyarakat supaya dihindari. Karena kayak misal sekarang ada perbuatan-perbuatan bid'ah, misal kayak mama gupron misal, ya kita harus katakan kalau itu bodoh, itu menyimpang, supaya tidak diikuti. Ya Allah. Ya Allah, ittaqillaha fi ma ta'lam, ittaqillaha fi usrika wa yusrika. Iki ittaqillaha fi usrika wa yusrika. Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, entah dalam kondisi sulit atau kondisi sulit ataupun dalam kondisi susah. Susah senang tetap harus ingat Allah, tetap harus takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah dalam masa-masa sulit, kayaknya itu lebih mudah. Karena biasanya orang itu kalau dalam keadaan fakir, dalam keadaan terhimpit, terlilit hutang, untuk ingat Allah itu mudah. Sholatnya tambah sregep, ya. Berdoanya itu tambah tenanan. Tapi kalau seseorang itu dalam kondisi kaya, untuk bertakwa kepada Allah itu justru malah lebih sulit. Adanya orang wong sregep ngaji kan mergo ning omah ra ndek penggawean aja. Akeh hutange. Padha. Peneling insyaallah. Jadi takwa kepada Allah itu entah dalam kondisi lapang atau kondisi sempit. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun tempatnya, dalam kondisi apapun. Dan ketika kalian melakukan keburukan, maka ikutilah dengan perbuatan baik. Kalau sampean baru saja melakukan keharaman, maka ikutilah dengan taubat, ikutilah dengan istighfar, perbanyak membaca sholawat. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan setelah keburukan itu akan menghapus keburukan yang awal tadi, keburukan yang baru kita lakukan. Lah, itu kan urusan kita dengan Allah. Takwa kepada Allah, kemudian taubat, itu urusan kita dengan Allah. Tapi ternyata untuk menjadi orang baik tidak cukup di situ saja. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kita juga harus punya hubungan dengan manusia, harus punya hubungan yang baik-baik saja. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan dan bergaullah dengan masyarakat, bergaullah dengan seseorang dengan akhlak yang baik. Berperilakulah atau perlakukanlah orang lain dengan baik. Bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik? Caranya adalah apa yang sekira telingamu itu
suka mendengar ketika perkataan itu disampaikan kepadamu, maka ucapkan kepada orang lain. Kalau sekiranya telingamu itu tidak suka atas suatu pertanyaan atas suatu perkataan ketika dilontarkan kepadamu, maka jangan kamu sampaikan kepada orang lain. Intinya perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Itu caranya bagaimana kita bersosialisasi. Kalau kita paham bahwasanya ternyata teman kita itu, misal teman kita yang jomblo teman kita itu jomblo sedangkan kita sudah menikah. Kita harus bayangkan diri kita kalau jomblo, senang nggak kita kalau digojoloki masalah perempuan misalnya. Kalau kita dihujat masalah jomblonya kita, kan nggak suka. Maka kita jangan menghujat orang lain atau mencaci orang lain masalah kejombloan. Misal, kok ternyata baik-baik saja digojol ke jomblo, ya alhamdulillah, berarti ancen koncoku soleh tenan. Sapa kuwi ya Cak Uron. Cak Uron pol. Soleh. Cak soleh. Saya bakso. Ganti soleh aja. Hap. Kowe nyapa meneng? Gojol ketok mau, waduh. Oke. Ganteng lah. Kepikiran wedhus. Ning sapa? Lek dele omah barokah yo. Tapi ning omah mau. Berarti apa barokah? Udah di pedal straight. Lah iya. Wis kepikiran gue wisan. Kan barokah, Mas. Iya. Kebojot. Iso mana berarti? Iso mana? Merek. Kat dari kamu tapi sendiri gitu. Kan itu dosanya kena dikat ya berarti ya. Terakhir. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Lagi resep dari Kanjeng Nabi ya. Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang paling ahli ibadah? Resepnya adalah kita harus menghindari keharaman. Jadi untuk menjadi ahli ibadah itu sebenarnya bukan memperbanyak ibadah, tapi memperbanyak menghindari keharaman. Jadi orang baik itu bukan orang yang banyak benarnya, tapi orang yang sedikit salahnya. Wes kata-kata hari ini. Orang yang paling ahli ibadah, cara dawuh Kanjeng Nabi ya. Kalau kamu ingin menjadi orang yang ahli ibadah, maka hindarilah keharaman atau minimalisirlah keharaman. Ibadah gak usah kakek, lek cara melo hadis iki ya. Gak usah kakek. Penting sholat 5 waktu dan seterusnya. Fardu-fardu itu dilakukan dan keharaman ditinggalkan. Itu kamu akan menjadi penyembah Allah terbaik, guys. Ya. Wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Nah, kamu pengen jadi orang yang paling kaya enggak? Kalau kita mengikuti dawuhnya Kanjeng Nabi, maka supaya kita menjadi orang paling kaya, kita harus ridho dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah, rizki yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena intinya adalah kepuasan kita terhadap rizki yang kita terima, itu adalah letak di mana kita bisa menjadi benar-benar menjadi orang kaya. Orang kaya itu artinya orang yang tidak butuh banyak hal. Ya secukupnya apa yang diberikan Allah ini ya saya terima dan saya tidak butuh yang lain. Ya 1 mobil cukup. Karena kalau sampean punya uang banyak tapi kebutuhan sampean lebih banyak lagi ya apa artinya? Sampean tidak lebih kaya dari orang yang kekayaannya mungkin 1 hari 100.000, tapi dia sudah bisa menikmati kopi dan rokok sambil tertawa. Karena dia hanya butuh itu. Yang penting keluarga sudah tercukupi, istri anak sehat, bisa makan, sekolah sudah, SPP sudah terbayarkan, nggak nunggak. Kok ero sampean? Soale gak duwe anak sampean. Tenggone akeh. Wa ahsin ila jarika takun mukminan. Kalau kamu ingin jadi orang mukmin sejati itu bagaimana? Ternyata
caranya adalah kamu harus berbuat baik dengan tetanggamu. Karena bagaimanapun kalau kamu ahli ibadah, kamu puasa, puasa sunnah hampir setiap hari, puasa ngerowot, puasa sopo lah itu, pati geni misal. Apapun puasa yang kamu lakukan, tapi kamu tidak baik dengan tetangga, maka tetanggamu tidak akan menyebut kamu sebagai orang yang mukmin, bukan orang yang beres. Ngono. Berarti ada wong apik. Tapi aku. Tibae. Wahibban nas sama tuhibbu li nafsik takun musliman. Lah bagaimana supaya kita menjadi orang muslim sejati? Maka kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kita harus senang dengan apa yang didapatkan orang lain, sama senangnya ketika kita yang mendapatkan hal itu. Itu jeneng wong muslim. Kalau kita melihat tetangga kita mendapatkan suatu nikmat, maka kita juga harus merasakan kesenangan yang sama. Bukan malah bersaing, bukan malah tetanggaku baru beli ini, saya harus menyainginya. Ternyata tidak kuat, saya harus ke luar negeri dulu. Misalnya. Jangan tempat mobil lo keluar sendiri. Lamaran itu. Kita nih siap nasi. Sing gak penak terakhir ya. Wala tukthir ad-dhahika fa innaka kathratad dhahiki tumitul qalba. Dan jangan banyak tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena tertawa itu dapat mematikan hati, membuat hati keras. Yang ini. Tapi gini, kalau di kitab Ihya kan ada keterangan inna min khiyari umati qauman yadhakuna jahron min saati rahmatillah wa yabquna sirron min khaufi adabillah. Itu di kitab Ihya dijelaskan seperti itu. Artinya adalah termasuk dari umat terbaikku itu adalah orang-orang yang tertawa, orang-orang yang tertawa di hadapan orang lain. Qauman yadhakuna jahron, orang yang tertawa terang-terangan karena dia menganggap rahmatnya Allah itu luas. Artinya termasuk dari umat terbaik itu adalah orang yang ketika ada di hadapan siapapun dia selalu tersenyum, dia selalu terlihat bahagia. Karena menganggap bahwasanya rahmatnya Allah itu ada di mana-mana. Tapi wayabku nasiron, tapi ketika dia ada di rumah sendirian, di kamar sendirian, dia menangis sejadi-jadinya karena takut azabnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita ada di di tempat umum itu jangan kita macak melas, jangan menampilkan wajah yang muram, jangan menangis di publik. Harus menyamarkan diri. Kalau kita itu ada di keramaian, ya kita ya tertawa, ya minongko. Nganu sih mesti garengan kan jane. Kenapa iki kok berebut ae? Nah. Kiri bojone. Nah, ternyata. Jadi masalah itu jangan dibawa keluar. Biarkan di dalam rumah ya, dalam kamar. Penyelesaiannya itu ya mandi. menang. Allah taala alam bisawab. Ada pertanyaan? PN pertanyaan. Masalah hadis, masalah ya Rizky. Tadi kan ada hadis yang soal ayam warna putih bisa nangkal sihir, burung dara. Iya. Itu apa ya? Malah kebalikannya kalau kata saya, Pak. Saya kan nggak percaya dengan adanya sihir. Iya. Saya percaya mungkin di waktu zaman Nabi dulu ya, mungkin kalau sekarang
Ya Dan pertanyaannya. pertanyaannya, apakah ini menurut sampean ya Mas? Ya. Sihir itu ada? Kalau saya, Nggih, kalau saya pastikan ada. ada. Iya. Karena sihir itu karena sampai sekarang kan setan juga masih ada, Ya, jin masih ada. Maka tidak menutup kemungkinan bahwasanya hal-hal yang di luar nalar seperti itu ya masih ada sampai sekarang. Dan sihir itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari siapapun. Asal usulnya sihir itu kan dari Harut Marut, ada di Babilonia. Dulu itu kalau saya pernah lihat keterangan itu, masyarakat Babilonia itu hampir semua menguasai sihir. Bahkan ketika malaikat Jibril itu berkunjung ke Babilonia, itu bahkan rakyat jelatanya tahu kalau itu malaikat Jibril karena punya kemampuan sihir itu. Sihir itu lah yang melatar belakangi sama tidak percaya sihir itu apa? apa ya? Dulu saya pernah, maaf saya nggak bawa suku atau kota lain, tapi Iya. ini menyangkut. Dulu pernah ada masalah sama orang, itu orang Banyuwangi. Iya. Aku ae tak sensor tat. Bagiannya banyaknya sama Pinggiran nih, pinggiran. Saman pengen Ayo deh, ini petang isi. dokar atau becak ya. Isuk Iya. mangkal. Terus Isuk mangkal. Dia bilang, salah ber. saya santet kamu. Ya santet saja. Karena apa ya Mas? Kalau menurut saya itu sihir itu kalau sekarang kayak racun saja sih. Racun Iya. dikasih ke orangnya, kita pura-pura baik. Misalkan saya kasih minuman sampean gitu, tidak ada racunnya, kayak gitu sih. Tapi sampai sekarang ya alhamdulillah gitu Mas. Nggak kenapa-napa gitu. Iya. Soalnya gini, kalau kita nggak percaya sihir, mungkin karena memang kita tidak mengalaminya atau kita tidak pernah melihat langsung kejadian itu seperti apa. Kalau saya sudah beberapa kali bukan mengalami terkena sihir, tapi beberapa orang terdekat saya itu pernah mengalami itu. Kemarin itu teman saya apa ya, di rumahnya itu ya ada bola api yang masuk dan dia memang benar-benar tidak bisa tidak bisa berjalan sampai seminggu. Ternyata setelah lewat entah apa ruqyah atau bagaimana ya bisa. Mungkin saya percayanya dengan adanya sihir mungkin saya harus ngalamin dulu. Bahkan saya kan terus terang sihir saya bukan maksud menyombongkan Mas, karena apa ya, kalau misalkan sakit bawa ke dokter, nggak harus menyimpulkan bahwa itu kena sihir. Iya. Bahkan Abah juga seperti itu artinya. Jangan terburu-buru kalau kita menyimpulkan bahwasanya ini ada unsur mistisnya, jangan. Karena apa? Karena kalau kita mengedepankan pikiran kita kalau kita terkena sesuatu kemudian ada unsur mistisnya, mau tidak mau kita akan curiga terhadap orang lain. Kita akan suudzon terhadap orang lain. Obati dulu. Baru kalau tidak bisa, ya kita lewat cara alternatif yang lain. Kalau secara medis tidak bisa, karena memang banyak buktinya secara medis tidak diidentifikasi ternyata nggak ada apapun. Ternyata setelah Amit kayak misal tetangga itu kan kena juga. Ya memang orang-orang tertentu yang bisa melihat itu. Kalau kasarane itu ya. Yang mengalami mimpi itu ya orang yang mimpi itu. Orang lain mau diceritakan, ya percaya nggak percaya, karena nggak mengalami. Tapi kalau masalah sihir itu ada atau tidak, ya jelas. Kalau kita mengikuti rekam jejak hadisnya itu ada. Kanjeng Nabi itu kan juga pernah terkena sihir. Kanjeng Nabi itu. Kan termasuk Hipnotis itu
Koyoknya termasuk. Di kitab-kitab fikih juga ada sihir. Emang ritual-ritual. Saya kan percaya kayak jin, setan, itu kan percaya. Soalnya kan pernah ngalamin di rumah istri itu ada yang gedor sendiri. Malah tak suruh nampakin. Malah saya tantang karena selain apa ya, selagi saya nggak mengganggu, jangan itu masih keras atau sebatu itu ya, hal-hal kayak gitu. Ya justru gini, kalau kita menyikapi masalah sihir ya, justru malah akan bahaya kalau kita percaya bahwa sihir itu bisa mematikan. Kalau seumpama misal kita menantang seseorang, nantang dukun, sihir saya, ternyata kita ndak apa-apa, ya wes beres kan. Kalau ternyata kita mengalami penyakit yang aneh misal, kemudian naudzubillah terus mati karena itu, maka jangan kita yakini bahwasanya yang membuat kita mati itu adalah sihirnya. Tetap yang membuat mati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lewat alur yang seperti itu. Karena orang mati itu pada intinya, siapa orang mati? Orang mati itu karena apa? Ya karena umurnya sudah habis. Iya, cuman kan ada sebabnya. Lah sebab itu adalah bukan penentu. Ada orang yang tertabrak mobil masih hidup, tapi kebanyakan tertabrak mobil mati. Ada yang jatuh dari pesawat, kebanyakan mati. Itu kan hukum kebiasaan. Tapi juga ada yang enggak mati. Ada yang hanya dipukul sapu mati. Itu ada. Nah, sihir itu juga sama. Ada yang terkena sihir mempan, ada yang tidak mempan, yaitu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan jangan merendahkan diri kita dengan kita meyakini kalau kita sakit itu disebabkan oleh sihir. Tetap sakit kita itu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena takdirnya Allah itu diwujudkan dalam bentuk sebab, maka ya kita harus berupaya untuk menghilangkan sebab penyakit itu. Lewat cara bagaimana? Ya cara medis boleh, lewat cara lewat cara klinik juga boleh. Yang terpenting tetap itu akidah kita harus terjaga. Tapi dengan adanya sakit itu benar apa enggak Mas? Bisa menghapus dosa? Oh iya benar. Bahkan ini ya, kemarin itu dijelaskan di hadis itu, orang kok selama 3 hari sakit, maka kemudian dia sehat, maka sama seperti dia dilahirkan kembali di dunia. Artinya dosa-dosa kecilnya itu hilang semua, dosa-dosa kecil ya. Ya tetap sabar. Iya tahu aja grundel lah. Enggak mau cukup lah. Iya tak. Kalau sakit tapi maki-maki Tuhan. Bawaan bayi.